Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Asri Finarti dengan nomor NPM 2021020030. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai hukum pidana sebagai salah satu tugas mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu yakni Bapak Rahmat Ubadillah Ahor SHMH. Kurang lebih dari 10 menit kita akan belajar mengenai hukum pidana yang dimulai dari definisi hukum pidana dan juga pembagian hukum pidana, yang dimana definisi hukum pidana secara umum ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hukum pidana objektif dan yang kedua ada hukum pidana subjektif. Yang dimana hukum pidana objektif ini menurut Simon adalah semua tindakan yang berupa keharusan ataupun larangan yang dibuat oleh pemerintah maupun negara ataupun penguasa umum. Sedangkan menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan tindakan pidana apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidana yang bersesuaian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana objektif ini yakni mengatur tentang bagaimana sebuah negara membuat suatu larangan atau ketentuan yang dimana jika ada seseorang yang melanggar ketentuan tersebut, tentu saja ini pasti akan ada suatu ancaman ataupun sanksi yang akan diberikan kepada sang pelaku. Dan segala aturan hukum yang dibuat ini untuk menentukan tindakan apa yang seharusnya dapat dipidana dan bentuk pemidanaannya itu seperti apa, serta ancaman dan sanksinya itu juga seperti apa yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Jadi, misal tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian ini tidak bisa disamakan dengan tindak pidana korupsi. Dan begitu pula suatu ancaman maupun sanksinya tidak bisa disamakan. Beda halnya dengan hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif di sini menurut Sudarti terbagi menjadi dua macam pengertian. Yang pertama, hukum pidana subjektif secara luas. Yang kedua, hukum pidana subjektif secara sempit. Yang dimana hukum pidana subjektif secara luas ini diartikan sebagai hak negara untuk menentukan suatu ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang. Artinya, negara itu berhak menentukan suatu ancaman apa yang cocok, yang adil, yang sesuai untuk dijatuhkannya pidana kepada sang pelaku tindak pidana yang sudah dilarang tersebut. Dan sedangkan dalam arti sempit, hukum pidana subjektif ini yaitu hak negara untuk melakukan suatu penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Dan untuk materi yang kedua yaitu mengenai pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana ini jika kita lihat berdasarkan segala sisi, yaitu ada hukum pidana berdasarkan wilayah, ada hukum pidana berdasarkan bentuk, dan ada juga hukum pidana berdasarkan secara umum maupun khusus, dan juga hukum pidana ada yang berdasarkan material dan juga formil. Hukum pidana berdasarkan material yang dimana suatu peraturan-peraturan hukum yang menegaskan suatu perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dapat dihukum dan siapa yang dapat dihukum serta dengan hukuman apa seseorang itu dapat dipidana ataupun dapat dihukum. Jadi pada hukum pidana material ini tentang suatu bagaimana penerapan hukum di dalam hukum tindak pidana material. Jadi hukum pidana material ini lebih mencakup tentang suatu norma-norma atau aturan-aturan hukum yang disertai dengan sanksi, dan ini disebut sebagai hukum pidana material. Dan sedangkan hukum pidana formil. Hukum pidana formil yakni suatu peraturan-peraturan hukum yang lebih mengatur bagaimana cara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran atau telah melanggar perbuatan pidana atau peraturan pidana. Dan jika kita lihat
pembagian hukum pidana yang dilihat dari segi wilayah ada dua macam, yaitu hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara lokal. Hukum pidana secara umum maksudnya yaitu berlakunya suatu hukum pidana ini berlakunya tuh menyeluruh atau ke seluruh wilayah Indonesia, yang dimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun di luar kitab hukum pidana yang telah tercantum di dalam undang-undang. Misalnya terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu bisa berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan menurut hukum pidana lokal, nah, hukum pidana lokal ini ialah suatu hukum yang hanya berlaku di daerah-daerah tertentu. Nah, hukum pidana ini biasanya ada di dalam suatu peraturan daerah yang memuat sanksi. Dan jika kita lihat dari segi bentuk, hukum pidana ini terbagi menjadi dua macam, yakni ada hukum pidana tertulis dan juga ada hukum pidana tidak tertulis. Yang dimana hukum pidana tertulis itu suatu hukum pidana yang telah terkodifikasi dalam kitab undang-undang hukum pidana dan aturan atau peraturannya ini secara khusus yang mencakup di dalam suatu undang-undang tipikor maupun undang-undang ITE, undang-undang korupsi. Dan sedangkan hukum tindak pidana secara tidak tertulis ini adalah suatu hukum yang berlaku di mana hukum itu hanya berlaku di masyarakat tertentu yang masih mencakup adanya hukum adat. Dan yang terakhir mengenai bagaimana pembagian hukum pidana menurut secara khusus maupun umum. Yang secara umumnya hukum pidana ini adalah suatu ketentuan itu yang bersifatnya umum bagi semua orang, yang dimana terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan sedangkan hukum pidana secara khususnya yakni suatu ketentuan yang berlaku khusus yang dititik beratkan kepada golongan tertentu ataupun suatu tindakan tertentu, yang dimana yang terdapat pada tindak pidana korupsi, tindak pidana ITE dan narkotika yang terdapat pada yang tercantum pada pasal 63 ayat 2 KUHP. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum pidana, definisinya dan pembagiannya. Jika ada kekurangan dalam pembahasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.